Hai anak-anak kelas 5 SD Santo Yosef Lahat. Berjumpa kembali kali ini dalam pelajaran IPA bersama Mem Agnes Surtini. Kali ini kita akan belajar tentang organ pernapasan hewan. Apa tujuan kita belajar tentang organ pernapasan hewan? Supaya kita dapat menjelaskan organ pernapasan hewan dan fungsinya secara tepat melalui kegiatan mengamati. Nah, bagi kalian pecinta hewan, wajib menyimak kegiatan pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Ya, bernapas merupakan sebuah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Semua sel dalam tubuh makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 kelompok hewan dan organ pernapasannya, yakni kelompok hewan mamalia, aves, insekta, ikan, dan ikan. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama adalah kelompok mamalia. Kelompok hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Pada umumnya, hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Apakah kalian tahu menyebutkan contoh hewan mamalia yang ada di sekitar kalian? Ya, tentunya banyak sekali ya. Ada gajah, harimau, jerapah, ada sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Mem kasih contoh satu hewan mamalia dalam organ pernafasannya. Pada hewan mamalia, proses bernapas dimulai dari udara yang masuk melalui hidung. Kemudian, udara akan mengalir ke tenggorokan. Yang ketiga, udara mengalir ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran udara, yang artinya oksigen akan diserap oleh tubuh dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh. Kemudian, karbon dioksida atau CO2 akan mengalir ke tenggorokan dan kembali dikeluarkan melalui hidung. Dengan demikian, kita bisa melihat ada 3 alat pernafasan penting dalam hewan mamalia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua adalah aves atau kelompok burung. Burung adalah salah satu hewan vertebrata yang dapat terbang. Proses bernapas pada burung diawali dari udara yang masuk melalui hidung. Yang kedua, udara mengalir ke tenggorokan. Yang ketiga, sebagian udara akan mengalir ke paru-paru dan sebagian lagi akan mengalir ke kantong udara. Nah, udara yang tersedia di kantong udara inilah yang akan membantu burung bernapas saat terbang. Kemudian, udara yang mengalir ke paru-paru akan mengalami pertukaran antara oksigen dan CO2. CO2 akan kembali mengalir ke tenggorokan dan keluar melalui hidung. Yang ketiga adalah insekta. Insekta adalah kelompok serangga. Hewan yang masuk dalam kelompok serangga meliputi hewan berkaki beruas-ruas yang memiliki jumlah kaki 3 pasang atau sebanyak 6 buah. Nah, proses bernapas pada belalang diawali dari udara yang masuk melalui spirakel. Kemudian, udara mengalir ke trakea. Dan yang ketiga, udara mengalir ke trakeola. Nah, di trakeola inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya, karbon dioksida akan keluar melalui trakea dan berikutnya dikeluarkan kembali melalui spirakel. Dengan demikian, kita bisa menentukan 3 alat pernapasan penting pada hewan serangga, yaitu spirakel, trakea, dan trakeola. Yang keempat adalah amfibi.
Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua habitat. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Proses bernapas pada katak diawali dari udara yang masuk melalui hidung. Kemudian, udara akan mengalir ke rongga mulut. Yang berikutnya, udara akan mengalir ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah akan terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2. Berikutnya, CO2 akan mengalir kembali ke rongga mulut dan keluar melalui hidung. Dengan demikian, kita bisa menentukan 3 alat pernapasan penting pada katak, yaitu hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Yang kelima adalah ikan. Ikan bernapas di dalam air. Mereka mengambil oksigen yang tersedia di dalam air. Kalau anak-anak perhatikan, ikan yang masih hidup memiliki perilaku membuka dan menutup mulutnya. Ternyata itu adalah salah satu tanda proses dia bernapas. Karena proses bernapas pada ikan diawal dari air yang masuk melalui mulut. Kemudian air akan mengalir ke insang. Nah, insang ikan mengandung banyak pembuluh darah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Yang berikutnya, CO2 akan keluar kembali bersama air melalui insang. Nah, dengan demikian kalau anak-anak melihat ikan sudah tidak menggerak-gerakkan mulutnya, artinya ikan tersebut sudah tidak bernafas. Nah, anak-anak, itulah beberapa organ pernapasan pada hewan. Mereka memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Menutup pertemuan kita kali ini, mempunyai satu fakta unik tentang penyu loggerhead. Penyu loggerhead bernapas menggunakan paru-paru. Akan tetapi, dia dapat bernapas menahan napasnya dalam air hingga 10 jam. Unik bukan? Bagaimana dengan kalian? Bisa berapa jam bertahan dalam air? Baik anak-anak, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam proses belajar hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.